Sini kumpul, kita bakal bahas dunia kiamat pasir yang gila banget, di mana semuanya terkubur bukit, pasir, monster raksasa bersembunyi, dan manusia saling bunuh, demi sisa sumber daya dan di dunia pasir yang hancur ini, cuma ada satu cowok yang bisa mengendalikan semua pasir di sekitarnya. Bayangin aja sekuat apa dia nanti. Seluruh dunia ada di tangannya, dan potensinya benar-benar tanpa batas. Jadi, begini awal mula semuanya. 100 tahun yang lalu, sebuah cahaya menghantam bumi dan menelan segala sesuatu di planet ini. Mengubah raksasa biru menjadi dunia penuh pasir, sisa umat manusia yang masih ada. Akhirnya membangun benteng mereka sendiri. Zeon, tokoh utama kita, cuma rakyat jelata bernasib sial yang terjebak di antara para bajingan. Yang hobi membunuh, tapi cowok kita ini jelas bukan orang lemah, karena dia langsung membalas mereka, sambil ingat kalau dia belum pernah benar-benar membunuh orang. Dia pernah mengalami insiden kecil, di mana ada yang mau mencuri barangnya dan malah mati tanpa sengaja. Dunia ini punya para awakener yang diperlakukan layaknya dewa. Fakta bahwa dia membunuh orang yang punya koneksi dengan Leon, seorang awakener, bikin dia ketakutan setengah mati. Bajingan yang sama ini sama sekali tidak goyah oleh pukulan sialan dan malah membantingnya. Menggunakan kekuatan awakener buat memberi pelajaran pada tikus kecil ini. Untungnya, sebuah kecelakaan membuat kendaraan mereka terbalik, melukai si bajingan itu juga. Sang sopir yang sedang berada di ujung tanduk bilang kalau mereka sedang ditelan bulat-bulat oleh cacing pasir syukuran. Godzilla Vision harus berpegangan kuat-kuat demi hidupnya. Sadar kalau ajalnya sudah dekat, karena dia cuma orang lemah. Dan mikir, kalau saja dia lebih kuat, semuanya pasti beda. Cacing pasir itu menelannya, tapi anehnya si cowok ini tidak mati. Mengejutkannya, dia malah sadar masih hidup di dalam perut monster itu, dan cowok ini memutuskan buat jadi Paul Atreides selanjutnya, karena dia melihat semuanya. Struktur umat manusia yang hancur membanjiri inderanya, menunjukkan pada Sion apa yang terjadi pada planet mereka yang luar biasa ini. Pada momen itu, dia membangkitkan kemampuannya buat pertama kali, dan secara insting merapalkan Sun Blaster, menembakkan serangan yang menembus sisi tubuh monster itu. Sekarang setelah dia memiliki kekuatan luar biasa untuk hidup, Sion berani melawan takdirnya, dan akan menggunakan pasir untuk bertahan hidup dari hal yang mustahil. Sion bisa merasakan setiap detak jantungnya, tubuhnya terasa seperti baru saja diisi dengan energi yang luar biasa. Paham kalau ini adalah proses awakening, dia mengepalkan tangannya. Nah, coba kalian perhatikan bagian ini. Adegan gila cacing pasir ala film Dune yang mau melahap manusia kecil ini. Monster itu bergerak menelannya bulat-bulat sementara Zen berdiri tegak tanpa rasa takut. Menolak untuk menyingkir, mengejutkannya. Ada cowok yang tiba-tiba menyusup buat menyelamatkan nyawanya, sambil bilang kalau bocah ini menghalangi jalannya. Pria itu melempar Sion terbang ke udara, membuatnya menghantam tanah dengan benturan keras. Jagoan kita meludah pasir, dan mikir gimana ceritanya cowok acak ini bisa bergerak dengan sangat cepat. Melewatinya kayak Minato Namikaze secara tiba-tiba. Tapi saat dia melihat ke atas lagi, Sion ketakutan melihat pria ini menancapkan pedang tepat ke leher cacing pasir. Menyemburkan cairan seperti aspal. Darah keluar dari tubuhnya. Pria itu mengejek monsternya karena bikin dia harus memanjat setinggi itu. Mikir, apa dia harus menendangnya turun lagi. Mengambil ancang-ancang, dia memutuskan untuk mengayunkan tendangannya langsung ke arah pedangnya, mendorong monster itu langsung menuju kematiannya. Cowok kita benar-benar kaget parah. Fakta bahwa orang sekuat pria acak ini berhasil mengalahkan cacing pasir raksasa jelas bukan hal yang mudah. Ini sebenarnya pertemuan pertama Sion dengan cacing pasir. Dan sebelum dia sempat memproses apa yang terjadi, seorang cewek cantik berambut biru mendatanginya dan bilang kalau itu Kapten Jang Yang Bam yang suka pamer, seperti biasa. Lagi-lagi, Sion sama sekali tidak paham gimana caranya orang-orang ini bisa secepat itu. Mereka seolah muncul dari udara kosong sementara cewek itu sibuk memuji kehebatan luar biasa kaptennya. Sekali lihat ke arah tubuhnya sudah cukup buat bikin dia sadar kalau wanita ini sangat kuat. Tapi lebih dari itu, si bocah kebingungan kenapa tubuhnya mulai membeku. Hyong Bam bilang kalau cacing pasir itu bahkan bukan lawan yang sulit buatnya. Kemudian, dia memanggil Giselle sebelum melihat ke sampingnya. Sang kapten menoleh,
dan menemukan dua orang ini sedang berbaur. Giselle sangat ceria dan patuh pada kaptennya, tapi dia asik banget menyeret Sean ke sana kemari kayak boneka kain. Dalam sekejap, dia menaklukkan jagoan kita dan menguncinya. Nah, kalian dan aku pasti pada ngarep pengen tukaran posisi sama cowok ini kan? Giselle dengan santai menebak pangkat dan kemampuan cowok itu. Mikir metode apa yang harus dia pakai buat mencari tahu. Tapi tepat pada saat itu, dia menyadari ada sebuah hal yang cukup aneh. Karena hanya adalah Sean sepertinya bukan seorang awakener sama sekali. Terkunci seperti itu, cowok kita bahkan tidak percaya dengan apa yang cewek ini bilang. Giselle terus meremukan lengannya sambil memberi tahu. Sang kapten gimana bocah ini tidak punya lencana pangkat sama sekali. Sean kebingungan. Bahkan mikir kalau cewek ini mungkin buta karena setiap awakener seharusnya punya lencana menonton adegan itu. Dari mobil, rekan setim lainnya berteriak menyuruh mereka bergegas. Giselle meminta arahan dari sang kapten. Menjelaskan kalau bakal aneh banget kalau mereka membiarkan orang ini di sini dan mati. Konyol maksudku, cowok kita ini juga punya keluhannya sendiri karena bukannya cewek ini yang baru aja hampir mematahkan lengannya. Yongbam menatap tajam ke arah mata bocah itu sebelum menyuruh Giselle melampar bocah itu ke belakang karena dia sepertinya mau pergi ke tambang. Dan ya, di adegan berikutnya, kita melihat mobil butut kita diisi oleh kelompok yang ribut. Tim Yongbam jelas bukan jenis orang yang cinta damai, mereka bikin keributan besar. Sementara itu, cowok kita didorong ke belakang dan diikat layaknya sebuah barang bawaan. Dia mendengarkan obrolan mereka sampai pasir masuk ke dalam kendaraan. Kenyataannya, Sean-lah yang sedang memanipulasi aliran pasir itu sendiri, memastikan kalau dia memang sudah membangkitkan kekuatannya. Di saat yang sama, dia tidak paham kenapa tidak ada yang bisa melihat lencana pangkatnya, dan saat melihatnya sekilas, dia juga merasa tanda itu aneh. Warnanya terlihat oranye, tapi sebenarnya persis dengan warna pasirnya. Cahaya yang bersinar dari sebuah tanda selalu menunjukkan klasifikasi seorang awakener. Dengan kata lain, tipe sihir biasanya punya klasifikasi biru. Orang gila petarung punya orientasi merah, dan meskipun sudah ada beberapa informasi tentang jenis awakener lain, ini pertama kalinya Sean mendengar ada orang yang bisa mengendalikan pasir. Bahkan saat dia melakukannya sekarang dengan sangat mudah, kemampuannya ini sangat langka. Sayangnya, Sean juga tahu kalau itu cuma peringkat F. Tapi bagusnya, dia punya potensi yang tidak terbatas. Memungkinkannya buat beradaptasi layaknya padang pasir. Cowok kita senang dengan kemampuannya, berharap bisa menyembunyikan kekuatannya sampai waktunya tiba. Karena pada akhirnya pria ini bakal bisa mengendalikan seluruh padang pasir murni sesuai kemauannya, dan bahkan bisa mendominasi planet ini. Yang bikin mikir, apa jagoan kita ini pahlawan atau penjahat nantinya? Intinya, kita tiba di tambang kristal ajaib yang menawan. Sean melihat pos pemeriksaan dan bergumam kalau semuanya tampak normal. Satu pria menyuruhnya buat mengikuti dari belakang tanpa banyak bacot. Jadi, si bocah tidak punya pilihan selain mengikutinya. Menonton adegan itu dari kejauhan, Giselle dan Yongbam bilang kalau mereka merasa aneh dengan anak ini. Fakta bahwa dia jadi satu-satunya yang selamat bisa saja karena keberuntungan, kecuali sang kapten menolak keras ide ini. Kalian tahu, waktu dia melihat sekeliling, dia melihat lubang menganga pada satu sisi tubuh cacing pasir itu, yang artinya bocah ini pasti ikut terlibat. Sayang banget Yongbam bahkan tidak menanyakan nama bocah itu, karena dia yakin mereka sudah ditakdirkan buat bertemu lagi nanti. Di adegan selanjutnya, kita mendapat sedikit kejutan. Normalnya, tambang itu isinya penuh terowongan gelap, tapi di sini, orang-orang sibuk berlalu lalang dan menikmati pesta. Sean sama sekali tidak menduga situasi semacam ini, sementara pria yang membawanya mengejek kalau dia bakal segera memanggil pengawas. Jadi bocah itu mending diam saja. Cowok kita jelas tidak senang karena ditinggal sendirian di tempat aneh seperti ini, sementara pria itu mikir apa dia harus berbaik hati memberinya peluru di kepala. Dia pergi sambil ngedumel. Membiarkan si bocah melakukan apapun yang dia mau karena itu tidak akan mengubah apapun. Mengesampingkan obrolan itu, Sean sadar kalau dia harus makan sesuatu karena dia sangat lapar. Dia mengamati sekeliling,
menemukan toko untuk mengisi perutnya. Pada momen itu, Xion menyadari ada poster di dinding yang mendukung para pekerja buat menerangi kota. Penjual memberinya minuman dan nanya apa itu gerakan yang menginspirasi. Tangan pria itu kasar dan penuh bekas luka, menjelaskan soal energi yang sebenarnya. Nah, sampai sini dulu ya, kalian pasti penasaran banget sama kelanjutannya kan? Sumber tenaga kota ini bukanlah batu mana. Xion, yang kebingungan arah obrolan ini, bertanya soal sumber energi aslinya. Sambil menunjuk si bocah kakek itu, menegaskan bahwa orang-orang sepertinya. Ayo kita saksikan kegilaan ini teman-teman. Orang seperti Xion adalah tumbal aslinya. Mereka cuma babu yang gampang diganti kapan saja. Beneran sumber daya tanpa batas yang tragis banget. Bocah kita ini mulai emosi karena si kakek tua bangka langsung merostingnya di pertemuan pertama. Dia pun balas negas menyuruh si kakek mengurus sisa umurnya yang tinggal menghitung hari saja. Kakek itu menyuruh si bocah sadar kalau di usianya semua hal memang kelihatan menarik. Ditambah lagi dia entar bagaimana tahu soal Xion yang masuk ke perut cacing pasir membuat Xion sangat kaget. Si tua bangka lanjut menghinanya bilang kalau bocah sepertinya toh bakal segera mati jadi santapan. Cacing pasir juga, tempat ini jelas bukan arena bermain, untuk sembunyi. Xion langsung ngeles. Membela diri, kalau dia kesini cuma buat cari duit. Si kakek bomer ini lalu menunjuk ke belakang berniat temer sesuatu yang luar biasa. Tapi apa isinya? Cuma tumpukan sampah rongsokan Xion. Gagal paham, penjual itu menjelaskan kalau dia repot-repot mengut semua rongsokan itu satu persatu. Lalu dia melempar fakta gila, itu semua sebenarnya adalah sisa barang orang-orang sebelum Xion. Yang berakhir mati konyol persis, seperti nasib si bocah nanti. Semua orang di sini sok kuat menolak masuk tamban. Tapi pesona batu mana memang terlalu gila. Karena takut mati mengenaskan. Para pemula ini nekat menjual apa saja demi bertahan hidup. Mereka rela menggadaikan harga diri dan jiwa mereka, tapi pada akhirnya itu semua percuma kawan. Nasib mereka tidak pernah membaik. Sama sekali dan barang yang mereka kumpulkan pasti lenyap. Semuanya mati dengan nasib yang sama. Jadi si kakek merasa lebih gampang jujur saja kalau tambang itu akan menelan nyawa mereka bulat-bulat. Bangsat tua ini dengan songongnya bilang kalau tikus macam Xion dan para pendahulunya bahkan tidak akan meninggalkan nama. Dan dia bakal senang banget bisa menjarah sisa barang Xion kalau dia sudah mampus nanti. Xion yang mulai frustrasi mengabaikan ocehan itu dan menanyakan harganya. Si tua bangka meminta harga puluhan koin jumlah gila yang bikin Xion langsung teriak protes. Ternyata semua bahan pokok di tempat ini harganya sangat mahal, termasuk daging tusuk yang dia makan tadi. Xion mengejak kualitas daging busuk itu, lalu jujur kalau dia sama sekali tidak punya uang sebanyak yang kakek itu minta saat dia ngomel-ngomel membela diri dan menuduh mereka mau merampoknya. Dia tidak sadar kalau para tukang daging dan pekerja di sekitarnya mulai mencabut senjata untuk membunuhnya. Benar sekali, mereka memang sekejam itu. Xion terus saja bacot bilang ogah bayar sepeser pun, sampai satu berandalan mendekat dan mengepungnya dari belakang. Rasa takut mati mendadak menyergap bocah kita sejenak ketika. Nah, perhatikan baik-baik ini, bagian tegangnya. Si kakek melempar teka-teki, bagaimana dia bisa berbisnis di tempat busuk begini. Jawabannya karena mereka semua mafia korup. Xion menoleh dan sadar kalau dia sedang dikepung lebih dari selusin pria bengis yang siap mencincang dagingnya. Berlagak ala bos mafia paling keren, kakek tua itu dengan santai bertanya apa yang bakal bocah ini lakukan. Xion negas lagi berteriak kalau dia tidak punya barang berharga dan sangat konyol meminta bayaran semahal itu cuma buat minuman. Berada di atas angin, dalam negosiasi ini, si kakek licik menawarkan satu solusi. Matanya menatap tajam ke arah batu mana di saku Xion, menganggap itu bayaran yang pas. Bocah kita mulai panik, bagaimana rumor aksinya bisa menyebar secepat kilat begini. Sementara si bangsat tua ini terus memaksa Xion menyerahkan batu itu dan berjanji akan memberi harga pantas. Xion menolak mentah-mentah bilang kalau dia harus mempertaruhkan nyawa melewati neraka demi batu itu. Dia masih ingin bernegosiasi dengan kakek sialan itu, tapi jelas bakotannya tidak berguna karena detik berikutnya seorang kuli berotot mencengkeram kepalanya dan membantingnya ke meja. Preman itu bahkan menyarankan agar mereka langsung mengubur si bocah hidup-hidup.
Sangat murka Xian mengaktifkan ledakan pasir, dan bom lengan pria besar itu terbang melayang di udara. Mampus kau salah cari lawan Ban. Lengan putus itu mendarat tepat di tangan orang-orang yang bersiap membunuh Xian. Malas mengobrol lagi Xian mengeluarkan paku-paku pasir dan membantai habis semua mafia korup di tempat itu. Ya setidaknya itulah skenario keren yang ada. Kalian pasti mengira dia bakal mengamukkan. Kenyataannya adegan aksi epik itu murni cuma ada di otaknya. Aslinya Xian malah mimisan parah dan melamun pasrah merutuki nasib sialnya. Pada akhirnya bro kita terpaksa menyerahkan batu itu ke si kakek dan merelakan semua yang dia punya. Orang tua itu kagum melihat ukuran batu gila ini dan menebak kalau nilainya sekitar 100 jiwa, lagi-lagi harga yang sangat nipu karena Xian ngegas menuntut harga 300 sesuai ukurannya. Tapi kakek itu pegang kendali penuh, jadi dia menghina si bocah lagi. Mengomelinya bilang mending dia jadi kotoran cacing pasir saja daripada kesini. Tiba-tiba satu pukulan meja lagi. Kesabaran Xian sudah habis dan bersiap meledakkan kekuatannya di sana, tapi dia cukup sadar kalau kekuatannya masih ampas untuk melawan mereka semua. Xian akhirnya meminta bonus tambahan sebagai ganti batu mananya. Si mafia korup tua itu santai menyetujuinya, tapi dia memperingatkan Xian untuk hati-hati sama pencopet yang bergerak cepat mencuri apa saja. Sesuai kesepakatan awal kakek itu berlagak baik dan menyuruh si bocah mengambil satu barang dari tumpukan rongsokan. Mengaduk-aduk sampah bocah kita tak bisa menemukan sesuatu yang berguna. Saat dia mulai ngambek si kakek justru tertarik melihat tingkahnya. Fakta bahwa bocah ini ogah rugi satu koin pun sangatlah pelit dan langka di tempat seperti ini. Xian mulai main-main dengan kostum badut rongsokan, tapi tiba-tiba dia menemukan barang menarik, sesuatu yang bahkan diakui si kakek sebagai barang antik. Bocah kita akhirnya memilih jam pasir kecil ini untuk jadi barang bonusnya. Saat dia mau pergi, bos mafia itu mengejeknya lagi karena terlalu pemilih soal sampah. Sebelum keluar Xian menanyakan nama kakek itu yang langsung dijawab dengan lantang bernama Kleksei. Bocah kita mengingat jelas nama itu di otaknya, berharap mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Sebuah ancaman super terang-terangan. Kleksei sama sekali tak takut dan membuang muka. Di adegan selanjutnya Xian sibuk mengamati perlengkapan jam pasir itu. Xian sadar butuh waktu sekitar 10 menit sampai pasirnya habis mengalir. Dia sekarang sedang bersantai di kamarnya dan berniat menguji kekuatannya. Jadi bocah kita mulai menarik napas dalam-dalam. Lalu dia memusatkan seluruh fokusnya ke arah tabung itu, menyuruh pasir di dalamnya untuk bergerak. Sungguh mengagetkan, ternyata tidak terjadi apa-apa. Bro kita mempermalukan dirinya sendiri menatap pantulan kosong, kebingungan kenapa kekuatannya tidak ada hubungan sama sekali dengan awakening. Kemampuannya 100% masih misteri, karena dia belum pernah melihat hal seperti ini. Anehnya Xian malah merasakan aura aneh dari tempat rongsokan tadi. Jam pasir yang kebetulan ada di sana membuatnya merasa benda itu sengaja ditaruh untuknya, seakan akan memanggilnya dengan getaran kekuatan baru. Sebelum bro kita bisa memahami perasaannya, seorang idiot menendang pintu sampai hancur, memastikan apakah dia anak baru di sini. Xian langsung dicaci maki dan disiksa habis-habisan karena berani bolos dari jadwal masuk tambang. Pria kasar bernama Manho ini sungguh tidak peduli. Xian mencoba mempertahankan harga dirinya, menyuruh si preman untuk lebih sopan, tapi malah langsung dihajar uppercut tepat di wajahnya sampai terpental ke langit ketujuh. Manho melepaskan tinju kedua mendarat sangat dalam di perut si bocah, sambil menyuruhnya tutup mulut. Penderitaannya belum selesai. Xian juga diinjak-injak brutal layaknya sepotong daging manusia, cuma karena dia menyinggung ego monster ini. Manho menyebutnya pecundang yang belum awakening dan sombong, menegaskan kalau orang rendahan sepertinya harusnya diam saja saat dipukuli demi menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Setelah puas meremukan tulang si bocah, dia menyuruh Xian segera mengikutinya. Bocah kita bangkit berdiri tanpa rasa takut sama sekali. Hal pertama yang bro kita ucapkan adalah bahwa pria itu psikopat dan bagaimanapun juga Xian bersumpah akan membunuh Manho suatu hari nanti. Keren banget bagaimana bro kita perlahan menyusun daftar bunuh buat menghabisi mereka semua. Saat tiba di sektor ketiga pintu masuk tambang, Xian langsung diseret ke area kerja utama dan dipakaikan seragam. Biaya makanan
dan perlengkapan langsung dipotong dari gajinya nanti dan tujuan utama di sini hanyalah mengumpulkan batu mana layaknya anjing pesuru. Awalnya bocah ini pikir tugasnya gampang tapi sampai di sini kita bisa lihat kekejaman dunia ini. Helmnya langsung dihancurkan, Kapak Manho tegaskan kalau dia tidak peduli nyawa Xian melayang. Dengarkan aku, kalian pasti belum siap dengan nasib CLMC kita. Dia tak bisa mengayunkan beliung dan gajinya dipotong untuk Helm. Manho menyuruh anak buahnya melempar Xian ke terowongan 972. Tempat yang disebut-sebut sebagai salah satu tempat paling parah yang pernah ada. Xian sudah pasrah, masa bodoh, dan menurut saja. Sementara manajer sialan itu mengancam keras kalau dia tidak kembali membawa batu mana. Dia akan langsung dieksekusi mati di tempat itu juga. Pekerjaan yang super ampas di tambang neraka ini. Bawahan manajer itu pun bilang ini lokasi paling mematikan. Lebih parahnya lagi, Xian baru masuk. Tepat di hari Manho kalah judi, yang bikin MC kita kaget, ternyata ada kasino di sekitar sini. Rekannya bilang semua hal tersedia di sini, persis seperti di kota Neo Soom. Xian langsung berpikir, dengan badut tolol seperti manajer sialan itu. Bisnis kotor macam ini, pasti laku keras. Jagoan kita juga sangat ragu, apakah dia bakal baik-baik saja mengayunkan beliung dengan kulitnya yang mulus dan gampang memar. Tapi tenang, teman barunya ini meyakinkan kalau dia tidak akan terluka di bawah sana. Karena asal kalian tahu, tidak ada satupun orang di terowongan itu yang pernah terluka, peringatan yang sangat merinding, kan? Akhirnya mereka tiba, jagoan kita bertanya, apa dia cuma perlu menambang kristal mana lalu pulang, tapi pria itu memotong ucapannya. Bilang kalau dia tidak akan pernah kembali. Lagi pula, belasan orang sudah lenyap tanpa jejak di tempat ini, 4 orang sedang bertaruh. Untuk nyawanya sekarang, tidak ada yang tahu nasib sisanya. Tapi pria ini cuma bisa minta maaf dan berterima kasih karena Xian mau masuk ke tempat super bahaya yang tak bisa disentuh manusia. Xian berteriak kaget, sadar semua orang sebelumnya tewas. Dia menuntut jawaban, tapi pria brengsek itu malah kabur meninggalkannya. Sikapnya sama sekali tidak membuat MC kita takut, malah membuat bocah ini makin nekat menambang tempat ini. Dia sangat marah karena dikirim ke sini untuk mati hanya karena emosi. Sayangnya, baru ayunan pertama, beliungnya malah rusak dan terlempar dari tangannya, memantul jauh ke sisi lain. Dengan panik, Xian mencoba menggapainya sambil bertanya-tanya neraka macam apa yang harus dia hadapi sekarang. Awalnya dia terlalu marah untuk sadar, tapi mana di terowongan ini sangat luar biasa padat. Membuatnya mikir jangan-jangan yang lain tidak merasakannya karena mereka bukan orang yang sudah bangkit. Kepadatannya sangat gila sampai bikin dia kewalahan saat masuk lebih dalam. Membuktikan orang biasa pasti sudah keracunan mana sekarang, tanpa tahu dari mana asal sumber mana. Itu berasal Xian, akhirnya menemukan beliungnya yang gagangnya sudah patah. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Tepat saat dia bersyukur nasibnya masih lumayan baik, jagoan kita malah menginjak ruang kosan. Yang bikin matanya mau kopot saking kagetnya. Jurang itu menariknya jatuh, mengejutkan Xian dengan munculnya portal tiba-tiba. Helmnya terlempar ke samping di sebelah beliung yang rusak tadi. Momen ini membawa kita ke kilas balik masa lalu MC yang sangat suram. Semua orang di sekitarnya bilang dia akan mati. Anak kecil ini harus bertarung mati-matian hanya untuk bertahan hidup dan dipukuli berkali-kali, cuma karena dia ingin makan enak. Setiap kali dia punya mimpi, orang lain langsung menghancurkannya. Pada akhirnya, dia bahkan sampai membunuh seseorang. Dihantui rasa takut dan bersalah, berpikir hidupnya benar-benar tamat sekarang. Bocah itu berlari secepat mungkin untuk mencari kehidupan di mana dia tidak perlu lagi khawatir soal kematian. Nama Li Jireng terus menghantuinya. Kembali ke Xian, dia terkapar pingsan setelah jatuh dari portal tadi. Mulai sadar, dia bangkit sambil bertanya-tanya kenapa tempat ini panas sekali. Setelah melihat abu vulkanik di sekelilingnya, dia merutuki nasib sialnya. Neraka kecil ini membawanya langsung ke dalam dunggan api yang super bahaya. Sebuah batu menggelinding ke arah Xian, yang refleks menangkapnya sebelum sadar kalau batu itu panas banget. Dia langsung melemparnya sambil mengumpat kesal. Ini membuktikan satu hal, dia tidak sedang bermimpi, tapi
Untungnya orang-orang di kota New Seoul sudah sangat terbiasa dengan persiapan turun ke Dungeon. Ya, tangannya memang melepuh sekarang, tapi dia paham betul ini adalah abu vulkanik. Dengan kata lain, kalau Xian tidak segera berhasil keluar dari tempat ini, dia bakal tamat. Merobek sedikit kain celananya, dia cepat-cepat membalut mulutnya. Meyakinkan diri kalau Dungeon gila ini punya titik masuk, pasti ada jalan keluar di sekitarnya. Kecurigaan utamanya ada di puncak letusan vulkanik, titik paling tinggi di Dungeon ini. Tetap diam di sini, sama saja dengan mati konyol. Abu vulkanik itu akan mencekiknya. Jadi, mumpung tidak ada monster, ini kesempatan terbaiknya mengambil rute terpendek. Berbekal rasa percaya diri itu, dia melesat dengan kecepatan luar biasa. Memuji dirinya sendiri sebagai Xion yang sangat kuat dan pantang menyerah. Ngomongnya sih begitu, tapi aslinya dia baru saja hampir mati kena lava panas barusan. Makin parah lagi, tanah yang retak hancur dan membuatnya jatuh ke bawah. Xion cuma selamat karena tangannya berhasil berpegangan. Hampir saja pantatnya panggang terkena lava, tetap memaksa maju terus. Jagoan kita berteriak, kalau sedikit lava tidak akan membuatnya takut. Dia nyaris tidak selamat, ngos-ngosan luar biasa setelah pengalaman hampir mati lagi. Tapi bukannya takut, rasa frustrasi malah menguasainya. Semua amarahnya tertuju pada si brengsek Mango, bajingan yang melemparnya ke sini seperti sampah. Xian berjanji akan membunuh orang itu dengan tangan kosong kalau dia bisa keluar hidup-hidup, tapi tak lama, dia kembali fokus menahan emosinya. Saat ini, dia punya tekad kuat untuk selamat apapun yang terjadi. Dia itu petarung sejati yang pantang menyerah. Apapun halangannya, dari posisinya sekarang, dia cuma butuh 4 lompatan lagi ke titik tertinggi. Lalu dia akan lolos dari kematian pasti. Daripada mikir terlalu lama, dia berniat untuk menerjang maju tanpa ragu sedikit pun. Lagi pula, jagoan kita sama sekali tidak sudi mati membusuk di Dungeon ampas ini. Kata-katanya, aku tidak akan berhenti, seolah menjadi takdir. Nah, kalian dan aku pasti mulai berharap dia selamat. Sayangnya, sepupu muda Godzilla tiba-tiba meledak dari dalam lava untuk memakannya. Monster itu berhasil mencaplok Xian sebelum tercebur kembali ke lava mendidih. Anehnya, aligator raksasa ini santai saja seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi tiba-tiba matanya melirik tajam ke arah tebing gantung di atas sana. Rupanya Xian ajaibnya masih hidup. Dia berhasil mencapai sisi lain dan berpegangan sekuat tenaga menggunakan kekuatannya untuk bertahan hidup. Untungnya, momen menegangkan ini mengajarinya kalau dia ternyata juga bisa memanipulasi abu vulkanik sampai tahap tertentu yang menyelamatkan nyawanya barusan. Dia turun tepat di sebelah moncong monster itu, hampir pingsan karena panas yang super gila. Dungeon ini terlalu ekstrem, sekadar kondisi lingkungannya saja sudah jauh lebih parah daripada monster yang harus dia hadapi. Dengan situasi begini, hidungnya terasa terbakar dari dalam. Membuatnya sangat kesulitan hanya untuk sekadar bernapas. Kesadarannya mulai goyah, dan dengan pandangan yang makin kabur, bayangan kematian kembali melintas di kepala Xion Enta untuk keberapa kalinya. Menolak menyerah dan menyalurkan semangat pantang mundur, pria ini bangkit lagi, mengingat kata-katanya sendiri tadi. Motivasi terbesarnya adalah, dia bahkan belum pernah punya pacar. Jadi mati konyol di sini, pastinya tidak adil sama sekali. Aku mulai mikir dia ini sepupunya Denji dari Chainsaw Man. Omong-omong, ending bagian 2 itu ampas banget. Intinya, Xion mengendalikan abu vulkanik, meminta maaf pada pamannya untuk apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Monster raksasa itu meletus dari lava untuk serangan kedua. Jagoan kita membalas sekuat tenaga agar bisa selamat. Tiba-tiba, sebuah suara menyapanya, memuji kemampuan uniknya. Xion kaget dengan sosok misterius itu. Sementara suara tadi menunjukkan ketertarikan besar pada kekuatan manipulasi pasirnya. Di sini, seorang kakek tua turun menyelamatkannya, jatuh dari langit bagaikan keajaiban dari surga. Kakek tua itu meraih pedangnya tepat sebelum mendarat, membuat Xion tercengang. Pria ini melesat turun dengan kecepatan luar biasa sampai menghantam dengan tebasan brutal ke tubuh monster itu. Gelombang kejutnya membelah lava dan menerbangkan puing-puing, nyaris menghancurkan Xion. Jujur saja, kalian dan aku pasti tidak sabar melihat kelanjutan kisah gila ini. Gila,
dari efek benturannya aja. Karakter utama kita sampai gemetaran. Gendang telinganya pecah dan kesadarannya nyaris hilang. Dia menatap ke depan buat nyari si kakek, dan juga melihat kondisi monsternya. Seon shock berat lihat monster itu udah terbelah dua. Sensasi mengerikan ini benar-benar hal baru buatnya. Kakek di depannya ini jelas bukan orang kuat biasa. Sini aku kasih tahu, kakek ini levelnya udah beda dimensi, ibarat Gojo di dunianya. Dia melangkah santai, tapi tanah di bawahnya hancur lebur. Seon cuma bisa bengong melihat kehebatannya saat si kakek nanya siapa namanya. Karena Seon masih diam membisu, kakek ini langsung ngancam. Kalau dia nggak jawab sampai hitungan ketiga, hal buruk pasti bakal terjadi. Hitungan mundur dimulai dan si kakek pasang kuda-kuda. Pas di angka 1, dia udah muncul di depan bocah itu kayak malaikat pencabut nyawa. Ujung-ujungnya Sil, dia nggak ngapa-ngapain Seon. Dia cuma heran kenapa bocah ini kelihatan ketakutan banget. Padahal aslinya, Seon hampir nggak bisa dengar suara si kakek gara-gara telinganya berdenging. Parah, luka di tubuhnya numpuk, tapi si kakek jelas nggak paham. Si kakek malah narik pedangnya. Mikir mending tebas aja bocah ini, kalau masih nggak mau ngomong. Untungnya pendengaran Seon balik, dia langsung panik dan teriak kalau dia nggak tahu apa-apa sambil mohon ampun. Wan, ini kabar baik buat si kakek yang senang bocah ini belum gila. Dia nanya sekali lagi siapa namanya, dan bocah itu refleks teriak. Namanya Seon, kocak banget. Kakek ini malah ngejak nama Seon payah. Bikin Seon nyebatin emang nama kakek sok asik ini siapa sih? Tepat di momen itu, si kakek super kuat ini menghancurkan sebuah batu besar sampai berkeping-keping, lalu ngenalin dirinya sebagai Diodin. Walaupun udah sebut nama, Seon tetap bingung setengah mati sama kelakuan absurd kakek ini. Si kakek malah ikut heran dan minta bocah itu jelasin maksudnya. Seon ngamuk karena dikatain bodoh dan diancam tanpa alasan jelas. Walaupun sebenarnya dia bersyukur udah diselamatkan, dia tetap gak terima kenapa dia diperlakukan sekasar itu. Diodin ngatain dia bodoh lagi. Lalu jelasin kalau Seon sebenarnya terjebak dalam semacam perangkap. Mengabaikan ejekan itu, Seon langsung nanya detailnya ke si kakek. Dan baru tahu kalau perangkap itu fenomena aneh saat mana di dungeon kelebihan kapasitas. Biar dungeonnya nggak runtuh, sistemnya bakal otomatis menciptakan sebuah jalur pintu masuk baru, buat ngebocorin mana dari celah itu. Makanya, makhluk hidup di sekitarnya bakal tersedot masuk, itulah yang namanya perangkap. Diodin nekanin, kalau kebanyakan orang nggak bakal pernah ngerasain hal gila kayak gini. Jadi nasib bocah ini emang ampas banget. Fakta ini makin bikin Seon pengen menghabisi si brengsek Manho. Kakek super itu ngatain dia bodoh lagi. Dan bikin Seon makin kesal. Sambil pasang muka meremehkan, Diodin membuktikan kenapa Seon itu bodoh. Lalu nyuruh dia ngumpulin mana ke matanya. Seon tentu aja nggak paham maksudnya. Sampai dia akhirnya beneran nyoba ngalirkan mana ke kedua matanya. Konsepnya adalah melihat pakai mana. Bikin dia bisa lihat hal-hal kasat mata. Dia langsung merinding ketakutan melihat apa yang ada di depannya. Sementara Diodin nyengir karena bocah ini akhirnya sadar. Monster sihir yang dia lihat itu punya mod siluman. Gampang banget membantai mangsanya sebelum mereka sadar. Coba kalian bayangin ngerinya, monster itu udah ada di depan mata dari tadi. Siap nelan dia bulat-bulat, tapi Seon sama sekali nggak sadar ada bahaya. Oh ya, ngomong-ngomong soal itu. Pas Diodin tebas batu tadi, dia sebenarnya lagi nebas monster kedua ini. Kalau bukan karena bantuan kakek itu, Seon pasti udah mati tanpa tahu siapa yang bunuh dia itu. Berarti udah 2 kali nyawanya diselamatkan sama kakek ini. Bikin kita mikir sekuat, apa sih dia sebenarnya? Saking penasarannya, Seon sampai maksa nanya siapa identitas asli dari Diodin. Tapi kakek itu malah ngatain dia bodoh lagi dan bilang kalau dia cuma kakek tua biasa. Seon ngegas, nanya kok bisa dia sekuat monster, waktu dia nanya di mana mereka. Sekarang, Diodin bilang kalau mereka ada di dalam dungeon. Kakek ini santai banget timbut tempat panas neraka ini sebagai area berburunya. Lalu nyuruh Seon perhatikan baik-baik, karena dia mau pamerkan kekuatannya. Pria tua lusuh ini mencabut pedangnya dan teriak memanggil krayon. Detik itu juga, gelombang kejut meledak di seluruh area, bikin Seon refleks nutup telinganya. Awalnya sih, Seon sama sekali nggak paham apa yang terjadi, tapi pas dia noleh, gila.
Dungeonnya udah dipenuhi monster api yang mengerumuni mereka dari segala arah. Diodin malah pasang muka sumringah lihat calon samsaknya. Dan bilang, kalau sekarang Xion harus urus dirinya sendiri buat bertahan hidup. Xion langsung dilempar ke situasi hidup dan mati, bikin dia ngumpat sejadi-jadinya ke kakek itu. Dia celingat-celinguk mencari cara membalas, tapi jelas banget dia udah dikepung dan gak ada jalan kabur sama sekali. Monster-monster itu geraknya terlalu cepat buat dilacak atau dihindari tepat waktu. Mereka terus-terusan mendaratkan serangan kecil sambil merobek bajunya pelan-pelan. Xion benar-benar gak bisa nemu celah buat kabur. Dan dia mulai sadar anehnya monster ini cuma nyerang sisi kirinya secara terus-menerus. Dia mendongak dan nekat lempar pasir ke arah monster terbang itu. Tapi mereka gampang banget menghindar dan balas menyerang bertubi-tubi. Karakter utama kita ngerasa jadi beban banget. Kalau dibandingin sama si kakek super. Dia angkat tangan buat lindungi wajah gantengnya karena serangan datang dari segala penjuru. Xion mulai panik, mikir dia bakal mati konyol kalau terus-terusan diam. Tanpa perlawanan, dia ngerasa payah banget kalau sampai mati padahal udah 2 kali diselamatkan. Tepat di momen kritis itu, dia teringat lagi saat si kakek tua muncul di depannya. Dan yakin namanya. Xion berusaha keras nginget apa yang Diodin bilang. Tapi telinganya masih berdenging parah dan suaranya putus-putus. Sampai dia ingat, kakek itu nyuruh dia melihat. Pakai mana, bukan pakai mata fisik. Walaupun ngerasa jadi pecundang payah. Dia pantang menyerah dan mulai mencari cara buat mendeteksi musuh yang gak bisa dilihat matanya. Dia pelan-pelan ngumpulin mana ke matanya, meningkatkan kemurniannya tahap demi tahap. Dia fokus 100% dan mencoba merasakan aliran mana persis kayak ajaran si kakek. Dan kali ini, akhirnya, berhasil. Kalian pasti nungguin momen ini kan? Dia mulai bisa ngerasain energi sihir monsternya. Begitu mana mereka masuk jarak serang. Dia langsung menghajar target terdekat dan sukses menjatuhkan 2 burung lava yang dari tadi nyerang dia. Sementara itu, kakek gila kita malah asik bantai monster raksasa dan kelihatan menikmati banget. Setiap detiknya, sambil bertarung dia ngoceh, kalau dia lupa kapan terakhir kali ngerasa sepanas ini pas berantem. Dia langsung maju dan ngasih 1 pukulan maut. Merobek monster buaya raksasa jadi 2 bagian dengan mulus, tepat saat si kakek membereskan monster itu, dia malah ngeluh sayang banget monsternya nggak sepadan sama kekuatannya. Nada bicaranya kecewa berat, karena dia nggak dapat sensasi mendebarkan yang dia harapin dari pertarungan. Gila barusan, dia menghela napas. Nyindir kalau jumlah dungeon udah jauh berkurang dibanding zaman dia muda dulu. Sementara itu, setelah lihat buaya raksasa tumbang semudah itu, Xion jadi agak kasihan sama monsternya. Dia masih shock lihat betapa gampangnya kakek itu ngebunuh monster seolah cuma mukul cicak. Di saat yang sama, fisiknya sendiri udah hampir mencapai batas. Sampai dia ketawa miris ngetawain nasibnya sendiri. Tiba-tiba, gelombang kejut super kuat menghantamnya. Bikin dia jatuh berlutut dan muntah saking kerasnya efek benturan itu. Dengan susah payah dia berdiri. Lalu nanya ke Diodin ada, apa lagi ini? Dengan santainya Diodin jelasin, kalau gelombang tadi itu keluar auman dari bos dungeon. Dia lanjut ngasih tahu, kalau setiap dungeon pasti punya bos. Di ujung jalan, dan bos di dungeon inilah alasan utama dia datang jauh-jauh ke sini. Tepat setelah itu, seekor drake raksasa turun dari langit, dan kakek itu menyebutnya Crimson Drake. Dengar kata drake, Xion refleks nanya apa itu naga asli, tapi Diodin langsung membantahnya. Kakek itu malah kecewa, karena cuma berhadapan sama makhluk rangbi, alih-alih melawan naga sungguhan. Biar begitu, drake ini bahaya banget, karena dilindungi medan gaya super kuat. Gimana menurut kalian, Xion bakal selamat gak nih? Soalnya monster rank B ke atas pasti punya. Kalian siap? Sini gue tunjukin sesuatu yang gila. Makhluk ini punya sifat kayak manusia. Di sistem ranking, aura merah itu petarung jarak dekat. Tapi pas dia sadar aura naga ini biru, dia langsung teriak histeris. Teriak kalau monster itu tipe penyihir. Belum sempat mereka ngapa-ngapain, naga itu langsung nyemburin api hitam ke arah mereka. Xion kaget setengah mati, sampai mulutnya mangap nggak bisa ditutup. Saking takutnya, dia benar-benar hilang kendali. Di saat yang sama, si kakek gila ini malah lompat menerjang sumber serangan dan langsung mengayunkan pedang raksasanya tepat ke kepala naga itu.
Sang naga cepat sadar dan balas menyerang kakek itu pakai cakarnya. Diodin maju menangkis serangan pakai krayon, tapi di luar dugaan, kakek tua ini malah berakhir ketangkap dalam genggaman sang naga. Monster itu langsung pakai kesempatan ini buat nyemburin api dari jarak super dekat. Tapi, Diodin beraksi cepat dan dengan paksa menutup mulut naga itu, mengurung apinya bulat-bulat di dalam. Dia nanya ke monsternya apa kerasa sakit, terus nyuruh santai aja, karena dia bakal mengakhiri penderitaannya sekarang juga. Sambil menggenggam erat pedangnya, Diodin maju dan nyerang naga itu lagi. Bilang kalau hari ini adalah hari terakhirnya hidup. Sementara itu, Xiang lari terbirit-birit cari selamat. Dia malah terjebak di tengah pertarungan gila ini. Sampai mau berdiri buat bertahan aja nggak bisa. Dia buru-buru pakai kekuatannya dan bikin tembok pasir di belakang buat nahan gelombang kejut yang datang. Dia teriak nyuruh mereka berdua berantem di tempat lain. Sambil keheranan gimana bisa gelombang kejut biasa bikin dia babak belur begini. Di sisi lain, si kakek jelas-jelas kelihatan lagi asik sendiri. Dia teriak kalau rasanya kayak lagi main di taman hiburan. Tiba-tiba, gelombang kejut lain melesat ke arah Xian. Dan kali ini, datangnya terlalu cepat sampai dia sadar kalau dia bakal tamat dan langsung terpental jauh kena dampaknya. Dia jatuh dengan posisi mengenaskan dan akhirnya terlempar ke arah magma. Bikin cowok malang ini membeku saat sadar dia bakal mati. Sebagai pecundang menyedihkan yang bahkan belum pernah pacaran. Cerita lalu pindah ke si tua bangka yang jelas nggak peduli sama sekali nasib cowok kita. Dia malah terus-terusan menindas naga itu dan nyebut dia aib buat semua monster boss karena cara bertarungnya ampas banget. Karena nggak tahan dihina terus, naga itu bersiap nyemburin api lagi. Melihat itu, nah, perhatikan bagian ini, kakek itu malah senyum karena nggak nyangka monster culun ini punya serangan sekeren itu. Semburan sihir pekatnya langsung merobek udara, menghancurkan hampir semua benda di depannya dan makin membesar. Setelah beberapa saat, sang naga merah akhirnya berhenti. Yakin banget kalau si kakek gila udah jadi abu sekarang. Tapi, pas monster malang itu dengar suaranya, nanya apa dia lagi cari seseorang. Sang naga sadar dia benar-benar tamat. Dia meraung kesakitan dan berbalik, cuma buat lihat si kakak lagi jongkok santai di atas badannya. Pedangnya tertancap sedalam 1 meter penuh di tubuhnya. Dan dia dengan santai bilang, kalau dia udah lama nyari makhluk sejenisnya. Ya iyalah, dia butuh jantung naga merah, biar pedang krayon miliknya bisa berevolusi. Memang kasihan Sir, tapi monster itu terpaksa mati demi tujuannya. Terus, dia menusukkan pedangnya makin dalam, membiarkan sihir meresap ke dalam tubuhnya. Makhluk raksasa itu meronta-ronta gila-gilaan menahan sakit saat pedang itu menembus tubuhnya. Setelah menyerap jantung naga itu, krayon mulai bersinar dengan aura merah pekat. Dia menatap pedangnya penuh kepuasan, senang banget karena senjatanya udah menembus batasnya lagi. Saat itu juga, momen mesra aneh sama pedangnya diganggu oleh cowok kita, yang nanya kenapa dia ngomong sama senjata kayak orang gila. Kakek ini memang sintin, tapi dia juga luar biasa kuat, karena baru aja mengalahkan naga merah sendirian. Sementara itu, Diodin kaget si bocah tengil masih hidup. Cowok kita bilang kalau dia hampir mati dan merangkak kembali dari jurang laut. Pas tanah di bawahnya runtuh dan dia terlempar jatuh, dia nggak cuma diam nunggu ajal. Sebaliknya, dia pakai kemampuan manipulasi pasirnya buat bikin bantalan empuk yang menyelamatkannya biar nggak jadi saus tomat manusia. Bahkan dia sendiri nggak nyangka bisa sejago ini menipu kematian tiap kali keadaan. Jadi kacau, dia nambahin, kalau terus-terusan kena hantam gelombang kejut dari kakek gila itu bikin refleksnya makin tajam banget. Diodin lumayan terkesan mendengarnya, tapi buat sekarang, ada hal yang jauh lebih penting buat diurus. Tiba-tiba kakek itu menarik bajunya kayak lagi ngangkat balita nyasar. Lalu bilang penjara bawah tanahnya mau runtuh karena bosnya udah mati. Mereka harus kabut sekarang juga. Tapi cowok kita bingung, apa hubungannya sama dia diangkat kayak belanjaan begini. Si tua bangka langsung ketawa ngakak seolah baru dengar lelucon paling lucu seumur hidupnya. Bukan karena lucu, tapi karena kejadian selanjutnya. Kalian pasti nggak nyangka kan? Tanpa aba-abai, dia melempar cowok kita ini ke celah hitam kecil di depan mereka sambil santai teriak, sampai jumpa di udara. Cowok kita mengeluarkan semua sumpah serapah yang dia tahu dan ngatain dia lebih parah dari si
Brengsek Park Man-ho, sedetik kemudian, dia dimuntahkan saat lubang hitamnya terbuka. Dan melemparnya berguling-guling di atas pasir berkali-kali. Sambil memuntahkan pasir dari mulutnya, dan masih pusing, dia mikir di mana dia terdampar sekarang. Byodin dengan santai menjelaskan kalau mereka ada di permukaan saat bos penjara bawah tanah dikalahkan. Celah menuju luar bakal terbuka sebagai jalan keluar. Mendengar itu, dia langsung ngomel kalau mereka sebenarnya bisa jalan kaki aja daripada harus dilempar kayak sampah. Kakek itu akhirnya hilang kesabaran dan menegaskan satu hal. Dia mengakui kalau kekuatan pasir bocah itu lumayan berguna. Tapi dengan kondisinya yang sekarang, dia itu lebih ampas daripada pisau tumpul. Karena itu, dia ngasih dua pilihan. Dia bisa pergi ke selatan menuju kota Nyeosung dan tetap hidup sebagai orang troco kayak biasanya. Atau, dia bisa milih jalan yang asyik. Di bawah bimbingannya, dia bakal berubah dari pecundang lemah jadi monster yang lebih kuat dan cepat. Vision terkejut dengarnya dan nanya apa maksud sebenarnya dari mengikutinya. Dan yang paling penting, butuh waktu berapa lama buat itu. Petarung tua itu belak-belakan bilang dia nggak tahu. Bisa aja berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau bahkan puluhan tahun. Dia pun nggak bisa menebak masa depan, dihadapkan sama pilihan yang bisa mengubah total hidupnya. Xian berdiri kebingungan harus ngapain. Kakek itu menyimpulkannya dengan cara paling brutal. Dia bisa balik ke kehidupan membosankannya. Atau milih jalan di mana dia bisa langsung menamatkan hidupnya. Dengan peluang mati 99%. Cowok itu mulai ketawa kayak orang gila dan nanya apa si kakek udah benar-benar hilang akal. Xian lalu mulai ngibul gimana dia punya istana mewah buat pulang bareng kasur empuk. Dan nanya apa si kakek serius berharap dia merelakan itu semua cuma demi ngikutin orang tua bau. Menyusuri gurun panas tanpa kepastian, apalagi si kakek bisa aja mati mendadak kapanpun karena umurnya. Kakek itu jawab iya, menegaskan kalau itu persis yang dia harapkan bakal dilakuin Xian. Cowok kita ini mulai akting dan menghela napas panjang, pura-pura nunjukin betapa berat keputusannya. Padahal dia setuju buat ikut. Dia lalu ngarang cerita yang meyakinkan. Menjelaskan kalau tiap kali ada yang bikin dia kesal, dia harus membalasnya saat itu juga. Tapi ngaku kalau sekarang dia terlalu lemah buat balas dendam. Dia lanjut bilang kakek itu juga masuk daftar balas dendamnya, lalu memuji betapa kuatnya kakek itu dibanding siapapun yang pernah dia temui. Xion nambahin kalau dia ragu bakal ketemu orang yang lebih kuat darinya lagi. Pas dia asik ngoceh soal betapa percaya diri dan positifnya perasaannya, kakek itu memotong dan mengejeknya. Nanya apa itu artinya dia pada bakal mati muda. Xian membantah sambil mengepalkan tangan. Bersumpah kalau dia bakal jadi lebih kuat dari semua orang di dunia. Si kakek balas kalau dengan sikap sok jago begitu. Dia cuma lagi pesan tiket cepat ke kuburan. Lalu nyuruh dia buat terus ngikutin. Kakek itu terus ngatain dia bodoh sambil bilang perjalanan mereka masih panjang. Cerita pun maju ke beberapa waktu kemudian. Xian udah basah kuyup keringatan dan los-losan berusaha ngikutin langkah si kakek. Dia manggil kakek itu, minta jalan pelan-pelan dan istirahat karena mereka udah jalan 6 jam. Dia teriak-teriak, tapi kakek itu masa bodoh dan lanjut jalan. Jadi, menurut kalian si Xian bakal bertahan hidup nggak? Sini kumpul. Kita bakal lihat karakter utama kita yang lagi ngamuk sendiri. Dia bukan remaja labil, tapi kenapa emosinya naik turun? Panas di sekitarnya beneran gila, dan dia mulai kepikiran. Seberapa tinggi suhu di sana? Parahnya lagi, pasir yang gembur bikin setiap langkah terasa berat. Dia mulai panik, takut bakal pingsan karena serangan panas. Kalau begini terus, tepat saat dia mau menyerah, kakek tua itu akhirnya menatapnya, seolah memang sudah menunggu momen ini dari tadi. Si kakek langsung ngatain dia bodoh, karena tidak bisa pakai sedikit pun kekuatan miliknya sendiri. Waktu Xian bingung, kakek itu mengingatkan kalau dia ini pengguna manipulasi pasir. Tapi jalan di atas pasir saja dia kewalahan, padahal harusnya itu gampang banget buatnya. Xian mencoba membela diri, bilang dia baru bangkit beberapa hari lalu, dan masih kelas F. Byodin langsung kesal setengah mati. Dia menyuruh anak itu berhenti ngomong kosong, menegaskan kalau dia sama sekali tidak peduli soal kelasnya. Kakek itu lalu bertanya, apa dia pikir orang lahir langsung jadi kelas S?
Sementara cuma dia doang yang bernasib sial. Kemudian, kakek itu menarik kerah bajunya. Bertanya apa dia mau nyerah begitu saja, karena merasa tidak diberkati. Si kakek terus berteriak, sampai emosinya meledak, lalu melempar anak itu kembali ke atas pasir. Dia menyuruhnya cari cara sendiri untuk memakai kekuatannya. Diodin bilang pakai otakmu dan pahami kekuatanmu sendiri. Karena dia yang paling tahu cara menembus batas dan jadi lebih kuat. Tepat waktu Xian mulai mikir kakek ini lumayan masuk akal. Diodin tiba-tiba teriak lagi dan mengancam kalau dia bakal mati kalau tidak bisa memecahkannya. Xian mulai lagi dari awal dan fokus pada kemampuannya. Yang dia tahu, yang kawan pasir yang bisa dia kendalikan cuma sekitar 5 meter. Dia lalu menganalisis. Perhatikan baik-baik, di sini otaknya mulai jalan. Dia sadar pasirnya cuma sedalam pergelangan kaki. Kalau dia bisa membuatnya sepadat lantai, dia bakal hemat tenaga. Cowok kita ini lalu mencoba memadatkan pasirnya. Jadi batu dan bom berhasil. Jalan di gurun super panas tiba-tiba terasa gampang banget. Tapi, dia cepat sadar kalau mananya terkuras habis-habisan dan dia langsung paham. Kalau dia tidak bakal bertahan lama begini. Xian langsung ganti ke rencana B, mencoba memusatkan mana ke kakinya saja. Ternyata ini juga ampuh banget. Melihat dia penuh semangat dan terus mencoba, kakek itu diam-diam tersenyum, ingat masa mudanya saat dia juga penuh energi. Meskipun Xian terus bilang, kalau dia cuma kelas F, Diodin tetap yakin kontrol mana dan potensinya setidaknya ada di level E atau D. Kakek ini melihat potensi nyata dalam dirinya. Tiba-tiba, Xian menemukan trik baru dan mulai heboh sendiri. Dia lari ke kakek itu sambil teriak, kalau dia cuma perlu mengendalikan pasir yang menyentuh kakinya, dan sekarang jalannya jauh lebih gampang, karena mulai sombong, dan malah mengacungkan jari tengah sambil menantang si kakek. Kakek itu langsung menonjok kepalanya. Dia menyuruh anak itu berhenti buang waktu untuk hal bodoh, kalau tidak mau mati konyam. Xian langsung tumbang dan pingsan. Waktu dia sadar, wajahnya yang kotor sudah menempel di lantai berpasir dalam kegelapan. Sambil mengunyah dendeng sapi, kakek tua itu bilang syukurlah bocah ini akhirnya bangun. Benar-benar merepotkan, harus menggendongnya sampai sini. Saat cowok kita mencoba duduk, dia mengeluh seluruh tubuhnya hancur babak belur. Kakek gila itu melempar segumpal dendeng ke arahnya. Lalu dia menyuruh bocah itu mendengarkan cerita dari masa mudanya. Menurutnya, itu adalah masa-masa indah, di mana menjadi lemah tidak akan membuatmu terbunuh. Faktanya, melindungi yang lemah dianggap sebagai tugas mulia bagi mereka yang kuat. Tapi dunia itu sudah musnah, dan dia jelas merindukannya. Sesi cerita cepat selesai, dan guru tua itu menyuruhnya bangun kalau dia masih belum mau mati. Karakter utama kita mendengarkan gurunya dalam diam tanpa membantah. Di luar dugaan, kakek itu melempar lagi sepotong dendeng. Cerita masa lalu tadi bikin dia sadar kalau kakek ini sebenarnya sangat bijaksana. Diodin mungkin kelihatan kayak artefak kering, tapi dia punya puluhan atau mungkin ratusan tahun pengalaman. Saat melihatnya makan, dia menyadari sesuatu yang menarik. Meski dengan gigi setua dan serapuh itu, kakek ini tidak kesulitan makan dendeng. Hanya dari mengamati, dia tahu triknya. Daripada langsung dikunyah, lunakkan dulu pakai air liur sebelum digigit. Itu cara yang benar makan dendeng di gurun sekering ini. Rasanya kakek itu bukan cuma memberinya makan, tapi diam-diam mengajarinya cara bertahan hidup sendiri. Ibarat mengajari cara memancing daripada cuma ngasih ikannya. Setelah itu, mereka berdua berangkat lagi di bawah langit. Malam sepanjang jalan, dia terus merengek minta dendeng lagi ke gurunya. Tapi si kakak menyuruhnya tutup mulut. Beberapa saat kemudian, udara dingin mulai menusuk. Dia mulai bersin-bersin. Tanpa henti, seluruh tubuhnya gemetar seperti mesin cuci di malam gurun yang membeku. Sementara itu, kakek tersebut malah meregangkan badan santai macam lagi liburan di Hawaii. Benar-benar tidak peduli. Pada saat bersamaan, dia masih tidak habis pikir kenapa orang gila ini selalu ngomong sama pedangnya. Lalu rasa haus menyerang dan dia minta air, tapi Diodin cuek bebek dan meminum setiap tetes terakhirnya sendirian. Melihat itu benar-benar bikin dia emosi. Apalagi guru pelit itu sama sekali tidak mau berbagi. Meski begitu, dia sadar pakaian yang dia pakai kurang tebal. Beda sama kakek itu, dia tak bisa memeras embun dari bajunya untuk diminum.
Jadi, dia berjongkok dan menjilati tetasan embun di tubuhnya. Seperti anak anjing liar yang putus asa, dia bakal lakukan apa saja buat mencapai level gurunya. Melihat itu, si kakek memanggilnya anjing bodoh, tapi dia protes bukan anjing, melainkan pria yang punya harga diri. Mengabaikan omong kosongnya, si kakek menyuruhnya diam dan fokus merasakan sekitarnya. Kalian siap-siap, karena ini mulai gila. Dia terdiam dan mendengarkan. Beberapa saat kemudian, dia menangkap getaran tipis dari segala arah. Perlahan, dia sadar itu datang dari berbagai arah. Sebelum sempat berkedip, dia melihat ratusan mata menyala mengepung mereka. Itu kawanan monster buas, siap mencabik-cabik apapun yang bisa digigit. Hiena bertanduk biasanya aktif di malam hari. Tapi sialnya mereka terjebak saat subuh. Saat monster itu memamerkan taringnya bersiap mencabik-cabiknya, si kakek bertanya apa dia bisa mengatasinya atau butuh bantuan ayah. Kayaknya kegilaan si kakek sudah menular, karena dia tertawa dan menolak bantuan kakek berdebu itu. Memanipulasi pasir. Di sekitarnya, dia bersiap duel mati-matian melawan hewan liar itu. Pertama, dia membuat peluru pasir dan menembakkannya tembus ke satu hiena. Lalu dia memunculkan duri tajam besar dari pasir keras, menciptakan zona mematikan yang membunuh apapun di jaraknya. Tapi seiring pertarungan berlanjut, kelelahan mulai menyiksanya. Dia berteriak frustrasi, merasa seperti terjebak dalam mode zombie Call of Duty tanpa henti. Rasa sakit membakar dadanya, dia nyaris tumbang. Sadar bisa mati kehabisan mana sebelum monster itu membunuhnya. Ini membuktikan satu hal. Dengan jelas, kekuatan murni saja tidak cukup. Dia butuh cara cerdas untuk bertarung. Sambil memanggil peluru pasir lagi, dia memutar otak mencari cara memakai energinya lebih efisien. Tapi pikirannya terputus saat seekor hiena melompat dan menancapkan giginya dalam-dalam ke lengannya. Dia berhasil menepisnya, tapi kerusakannya sangat brutal. Lengannya sobek dengan lubang-lubang mirip SpongeBob. Meski begitu, luka itu memicu momen eureka yang jenius. Lubang-lubang tadi mengajarinya cara paling efisien buat memakai manipulasi pasirnya. Dia berdiri diam, merencanakan gerakan berikutnya saat kawanan itu menyerbu, kelaparan, dan siap mencabiknya. Tepat sebelum mereka menyentuhnya, dia melepaskan teknik baru yang gila. Ratusan duri pasir setipis jarum, tapi super tajam meletus dari tanah. Duri itu menembus setiap monster dan mengubah seluruh kawanan jadi set hiena panggang. Cowok gila ini tertawa terbahak-bahak mirip gurunya. Melihat musuhnya tumbang dari satu serangan bersih, jauh lebih memuaskan. Jadi apa yang kita pelajari? Buang mana sama saja bunuh diri. Sementara jebakan duri akuratnya ini menembus bersih tiada ampun. Dibandingkan yang lain, kakek tua ini bertarung jauh lebih lambat. Menghadapi musuh satu persatu secara langsung, hiena-hiena itu menggigit lengannya dengan buas. Tapi, orang gila ini malah tertawa seolah cuma digelitik. Coba kalian perhatikan baik-baik bagian ini, karena ceritanya bakal makin gila. Saat Xian melihat kilatan buas di matanya, dia langsung paham apa yang akan terjadi. Dia bersiap, benar-benar ngeri menghadapi kegilaan ini lagi. Dengan seringai licit, si kakak menyuruh Crayon untuk melenyapkan semua musuhnya. Dan dalam sekejap, kekuatan meledak dahsyat. Gelombang kejut menerbangkan pasir dan monster sekaligus. Xion nyaris tak sempat berlindung di balik dinding pasir. Sementara hiena-hiena itu terbang melesat seperti peluru meriam. Saat debu akhirnya reda, dia cuma bisa berdiri melongo. Pusat ledakan dan jejak kehancuran gila di depannya benar-benar membuatnya tidak bisa berkata-kata sama sekali. Ini membuatnya ragu, apakah Diodin itu manusia sungguhan? Karena orang normal mustahil melakukan itu tanpa jurus khusus. Di saat yang sama, dia sadar kalau bersikap sombong di depan monster seperti ini adalah cara cepat untuk mati. Tapi lucunya, Diodin malah batuk parah karena tersedak debunya sendiri. Memanfaatkan celah bodoh itu, sang alfa hiena bertanduk, melompat, dan menusuknya dengan tanduk berlapis petir. Tertangkap basar, kakek itu cuma menunduk bingung. Heran kenapa monster ini punya semacam medan sihir di sekitarnya dia. Jelas meremehkannya karena monster ini setidaknya peringkat B-. Melihatnya dalam bahaya maut, Xion panik dan berteriak menyuruhnya awas. Tapi ternyata, rasa khawatirnya itu benar-benar tidak berguna. Diodin dengan santai memegang tanduk hiena itu,
tanpa bereaksi pada sambaran petirnya. Coba kalian bayangkan ada di posisi Xion, otaknya langsung error 404, tidak sanggup memproses. Hukum fisika kuantum macam apa ini? Alpha Hena itu bahkan ngeri dan mundur saat melihat si kakek gila menikmati petirnya seperti sedang dipijat. Setelah sesi pijat gratisnya selesai, dia memberitahu monster malang itu bahwa ajalnya sudah tiba. Dia melompat dan menancapkan pedangnya dalam-dalam, menyemburkan darah ke seluruh medan tempur. Melihat adegan brutal itu, Xion sadar dia bodoh banget karena sempat mengkhawatirkan orang ini. Setelah pertarungan usai, mereka mulai memanen material dari Hena bertanduk. Sambil memakai kulit alfa, jagoan kita bertanya, kapan mereka pergi? Dia kaget melihat kakek itu juga mengambil tanduknya, yang ternyata merupakan bahan langka untuk membuat senjata berelemen petir. Dan tiba-tiba saja, kakek itu melempar belati ke arahnya. Dia menegaskan kalau mulai sekarang, bocah ini harus mencari makanannya sendiri. Tidak ada lagi makanan gratis, apalagi daging Hena bertanduk itu rata-rata beracun. Salah gigit sedikit saja, dia bisa mati, cuma bagian rusuknya yang aman dimakan. Saat Diodin memotong daging dengan santai, dia sadar bocah itu cuma melongo dan langsung membentaknya. Jangan cuma diam. Kalau mau selamat, dia harus segera bergerak mencari makanan sebelum matahari terbit. Akhirnya, jagoan kita mulai memotong daging sendirian sampai pagi tiba. Dan sekarang, dia sudah terlihat jauh lebih ahli dari sebelumnya. Walau belum menemukan sumber air, tasnya sudah penuh dengan persediaan daging. Ditambah lagi, keahlian berjalan di atas pasirnya membuat perjalanan terasa super mudah. Di siang hari, mulai agak sombong, dia mengejek si kakek. Bertanya apa dia kesulitan jalan dan iri dengan kemampuan kerennya itu. Kali ini, dia berhasil menghindari pukulan si kakek dan menjulurkan lidah seperti bocah nakal. Tapi pukulan kedua yang memakai krayon langsung menghantam kepalanya dengan telak. Sambil memuntahkan pasir, Diodin dengan ketus bilang kalau punggungnya sakit luar biasa dan trik jalan murahan tidak membuatnya jadi spesial. Xion nambak karena dia cuma bercanda. Sudah haus parah, sekarang mulutnya malah penuh pasir kering. Tapi kemudian, dia menyadari ada yang aneh. Mulutnya tidak sekering tadi, udaranya terasa agak lembab. Sesaat dia mengira ini halusinasi, tapi melihat ekspresi wajah Diodin, dia tahu ini nyata. Di balik bukit pasir di depan mereka, tersembunyi sesuatu yang diimpikan semua penjelajah gurun, sebuah os. Saat menaiki bukit itu, Xion berteriak kegirangan, karena akhirnya dia bisa melihat danau sungguhan. Mengabaikan semua kewaspadaan, dia meluncur ke bawah, sangat putus asa menginginkan air segar itu. Si kakek tua hanya mendecakkan lidah, kecewa, tapi tidak mencegahnya. Jagoan kita langsung berlari ke tepi dan mencelupkan kepalanya ke dalam air. Membiarkan kulit keringnya menyerap kelembapan, dia menutup matanya dan membiarkan pikirannya melayang. Sejak tiba di sini, dia selalu terjebak dalam panasnya gurun. Dan ini pertama kalinya tubuhnya bisa kembali sejuk, tapi tiba-tiba dia tersentak dari lamunannya. Kalian dan aku pasti menyadari ada cahaya terang dari dasar danau. Xion mulai mengantuk saat terus menatapnya, perlahan kehabisan napas. Dan tiba-tiba, Diodin meneriakkan namanya dan meluncur turun dengan kecepatan penuh. Sayangnya, jagoan kita malah mematung. Tidak sadar ada monster air raksasa yang diam-diam mendekatinya. Di detik terakhir, si kakek berhasil menariknya tepat sebelum dia jadi makanan ikan. Melempar Xion ke tanah, Diodin melompat tinggi dan menghadapi monster ikan itu secara langsung. Dengan satu tebasan bersih, dia langsung membunuh monster raksasa itu. Sementara itu, bocah kita melihat semuanya, tapi malah gagal fokus melihat pelangi di atas oase. Kakek itu menyeret ikan raksasa tersebut ke darat dan menjelaskan kalau ini adalah Sun Angler. Ikan ini memakai cahaya di kepalanya untuk menghipnotis mangsa. Sebelum memakannya, ekspresinya mendadak serius, dan dia langsung menggampar bocah kita yang tidak tahu aturan itu. Dia mulai menceramahinya karena melupakan semua pelajaran dan jadi terlalu ceroboh. Diodin menambahkan, kalau orang bodoh yang nekat pasti jadi yang pertama mati di tengah lingkungan gurun yang tidak kenal ampun ini. Xion cuma bisa mengiyakan, membuat kakek itu menghela napas panjang. Melihat muridnya akhirnya mau dengar, dia mengganti topik
dan menyuruhnya untuk mulai menguliti monsternya. San Anger adalah monster sihir peringkat C, dan kulit perutnya sangat sempurna untuk dijadikan jubah. Jagoan kita bingung dan nanya apa sih kakek butuh. Jubah baru, yang hampir bikin kakek itu meledak. Batas kesabarannya habis, dia langsung mengamuk dan menyebut bocah ini lebih bodoh dari bintang laut tak berotak. Xion dengan konyol mulai berdarah dari telinganya lagi dan cepat-cepat minta maaf sambil tersenyum gugup. Si kakek melanjutkan, bilang kalau meski ikan ini sudah banyak bermutasi, bentuknya masih mirip dengan spesies yang pernah hidup di bumi. Dia menyuruh Xion melihat baik-baik, karena ini pertama kalinya dia melihat ikan asli. Bocah kita menyimpulkan kalau ikan itu sangat mengerikan, lalu mulai mengulitinya. Melihat betapa kacaunya proses itu, Diodin menyuruhnya berhenti memperlakukan ikan itu seolah dia sedang memijat neneknya. Jagoan kita menyuruhnya diam saja, tapi kemudian kembali fokus pada pekerjaannya. Dia sadar kulitnya terlalu keras untuk dipotong pisau biasa. Xion langsung mengalirkan mana ke belatinya, menajamkannya agar bisa menembus kulit itu dengan mudah. Dia lalu mengarok sisiknya dan mengubahnya jadi jarum kecil. Untuk benangnya, dia memakai tendon yang menyambungkan daging ke tulang. Meskipun ide-idenya sekelas piala Oscar, hasil akhirnya malah jadi jubah yang super berantakan. Sambil bersandar di ikan mati itu, kakek mengomelinya karena membuang-buang material bagus untuk barang rongsokan. Tapi jagoan kita tidak menyerah dan memutuskan mencoba lagi mumpung bahannya masih banyak. Beberapa jam kemudian, dia akhirnya berhasil membuat jubah yang terlihat cukup keren. Xion mulai kelewat batas dan bilang kalau dia bisa menjual ini dan membuka toko penjahitnya sendiri. Kakak memanggil namanya, membuat Xion refleks berteriak kalau dia tidak akan menyerahkan jubah itu. Tapi ternyata, Diodin malah menyuruhnya berhenti bercanda sambil mengangkat sebuah organ besar berdarah. Dia menyuruh bocah kita segera memakan kantung empedu ini, karena ini adalah obat yang sangat langka dan kuat. Xion menolak, tapi kalian dan aku tahu dia bakal dibunuh kalau membantah. Kakak melempar organ berat itu ke tangannya, sambil mengeluh lengannya pegal-pegal. Coba bayangkan ini, pahlawan kita kelelahan menatap daging menjijikkan di depannya, ragu sejenak, lalu mulai makan rakus layaknya orang kelaparan. Rasanya jauh lebih pahit daripada minum jus jeruk setelah sikat gigi, tapi dia terus menelannya, karena tidak mau mati dihajar. Anehnya, setelah beberapa gigitan, dia merasa rasa laparnya masih belum hilang, dan malah lanjut makan terus-menerus. Tepat saat dia selesai, si kakak memperingatkannya bahwa sekarang waktunya dia terbakar. Xion jelas kaget dan bingung apa maksud si tua bangka itu. Tepat setelah itu, dia langsung merasakan tenggorokannya menyempit dan mulai tersedak. Bagian dalamnya terasa seperti reaktor nuklir yang mau meledak. Seluruh tubuhnya lepas kendali saat panas ekstrem menyebar kemana-mana. Dia pun mulai berteriak kesakitan yang luar biasa, sementara si kakek malah menyuruhnya berhenti bersikap seperti anak kecil. Orang tua itu lalu mulai bermonolog, berkata bahwa semua hal dalam hidup itu seperti oasis akan menghilang. Seolah tidak pernah ada, dia menjelaskan bahwa monster ikan pasir itu terlahir kembali demi menjaga keseimbangan siklus. Sebelum dia lanjut, bocah kita memotong dan menyuruhnya berhenti mendongeng sedih, lalu segera membantunya. Tapi meski melihat anak itu menggelapar di tanah bagai cacing kepanasan, kakek itu tidak melakukan apapun dan malah tidur. Keesokan harinya, Xion akhirnya membuka mata dan melihat si kakek menatapnya dari atas dengan senyum jahat. Itu hampir membuat nyawanya melayang dan dia meneriaki si kakek karena nyaris membuatnya serangan jantung. Mereka saling lempar beberapa kata pedas lagi. Sebelum si tua itu bertanya bagaimana perasaannya sekarang, bocah kita lalu sadar kalau sesuatu dalam tubuhnya telah berubah. Dia merasa jauh lebih ringan, ototnya terasa lebih kuat, dan mana di dalamnya terasa hampir meluap, menguji kekuatan barunya yang meningkat tajam. Dia bertanya apa yang terjadi, karena rasanya seperti habis disuntik serum tentara super. Si kakek menjelaskan bahwa itu semua karena efek dari empedu ikan tersebut. Dia bilang organ itu bekerja layaknya item curang untuk bertahan hidup di PADNG pasir, membuat seseorang jadi jauh lebih kuat. Itu barang yang sangat berharga, yang membuat bocah kita merasa
agak canggung, karena diizinkan memakainya. Dioden mengabaikannya, berkata dia cuma melakukannya, karena bocah itu terlalu lemah, dan dia tidak mau jalannya terhambat. Sion membantah dan bilang, kalau kadang dia itu cukup berguna juga. Tapi kakak itu menyuruhnya diam, dan mulai makan, karena mereka tidak akan pergi sampai ikannya habis ditelan. 4 hari kemudian, mereka akhirnya berhasil menghabiskan ikan monster pasir itu, hingga hanya menyisakan tulang belulangnya saja. Si tua itu lalu bilang ini waktunya bergerak lagi. Sion tersenyum dan memakai jubah barunya saat mereka melanjutkan perjalanan seru ini. Beberapa hari kemudian, angin kencang berdebu bertiup ke arah mereka, menandakan dimulainya badai pasir. Berkat kekuatan barunya, bocah kita tidak terlalu terpengaruh dan malah kaget si kakek punya stamina gila untuk terus jalan tanpa melambat. Dioden sama sekali tidak bicara selama berhari-hari, membuat Sion bertanya-tanya, apakah kakek itu sedang mengalami semacam menopause pria. Mereka sudah berjalan selama 2 minggu penuh, yang membuatnya mulai curiga apakah kakek ini tahu kemana arah tujuan mereka. Tiba-tiba, monster semut raksasa muncul di belakang Sion, tapi dia langsung meresponnya dengan serangan sinar pasir. Dia penasaran seberapa jauh lagi perjalanan mereka, lalu dia sadar kalau monster semut itu masih hidup. Itu menarik perhatiannya, dan dia mengakui makhluk tersebut jauh lebih alat dari dugaannya. Dia berharap bisa lewat tanpa masalah, tapi nasib berkata lain kali ini. Nah, perhatikan baik-baik, karena kekacauan sesungguhnya dimulai. Menggunakan kemampuan pasirnya, dia merasakan lebih banyak semut mendekat. Menancapkan tangannya ke pasir, dia memaksa semut itu naik ke permukaan. Saat mereka mulai mengepungnya, agak bosan setengah mati, karena harus membasmi gerombolan semut ini. Sion terus menghancurkan mereka dengan pasir. Tekniknya jelas meningkat tajam dalam waktu super singkat. Kalau dipikir-pikir lagi sih ya, cuaca badai pasir seperti ini sebenarnya sangat menguntungkan kekuatannya. Ada pasokan amunisi tanpa batas di mana-mana. Tapi gila, kecepatan jalan si kakek tua itu benar-benar tidak kenal ampun. Dia tidak pernah melambat, sambil membiarkan bocah malang ini mengurus hama yang mengganggu. Sion ngomel tentang betapa kakek itu tidak punya setetes pun kesetia kawanan. Pantas saja si tua bangka itu masih jomblo di usia senjanya. Saat dia panik, apakah Dioden dengar omongan sampah barusan? Sion menangkap sesuatu yang super merepotkan dalam radius deteksi 10 meternya. Dia selalu waspada, tidak pernah sekalipun menurunkan pertahanan dirinya. Itu membuatnya bisa bereaksi instan setiap kali monster sihir muncul. Tapi kali ini sangat berbeda. Apa yang dia rasakan saat ini sukses membuat bulu kuduknya merinding. Nyeri yang dia deteksi bukan sekadar monster biasa, ini adalah teror murni. Yang terjadi selanjutnya adalah serbuan ribuan semut yang menyembur keluar dari dalam tanah. Pasukan hama ini muncul entah dari mana. Dia menoleh ke kakek minta tolong, menyadari bahwa ini sudah di luar batas kemampuannya. Tapi Dioden cuma menatapnya, lalu duduk santai untuk menonton. Kalau dia bawa berondong jagung, pasti sudah dimakan. Sion tahu jelas tidak akan ada bantuan yang datang. Lagi pula, dia tidak bisa terus-terusan menangis pada si kakek setiap kali situasi memburuk. Tidak mungkin si tua bangka itu tidak merasakan apa yang datang. Ini adalah semacam ujian maut. Entah itu ada 1.000 atau 10.000 makhluk ini, serangga tetaplah serangga. Jadi, dia membentuk bola pasir bergulung dan menjebak seluruh pasukan itu. Mempertahankannya sangat menguras tenaga, dan makin parah saat kawanan semut lain muncul merusak fokusnya. Kepercayaan diri Sion hancur total saat dia diseret layaknya kantong sampah. Dia sampai nekat menantang semut-semut itu duel 1 lawan 1 bak pria jantan alih-alih dikeroyok, jelas provokasinya sia-sia. Mereka terus mengerumuninya seolah dia itu cemilan paling manis di gurun ini. Untungnya, dia menemukan celah untuk mengeraskan pasir di bawah kakinya, menjadikannya pijakan untuk terbang. Meski sudah naik tinggi, semut-semut brengsek itu menemukan cara mencapainya dengan membentuk bukit semut raksasa. Dia mati-matian terbang lebih tinggi untuk mencari pandangan yang lebih. Kalian pasti mikir dia aman kan? Kalian dan aku salah besar. Siapa sangka semut raksasa bisa membuat sarang yang jauh lebih gila dengan saling mengaitkan tubuh mereka satu sama lain. Dia hampir bunuh diri waktu peluncur pasirnya dihentikan paksa.
Suara lengkingan monster itu sangat mengerikan saat mereka memegangi kaki Xion seolah nyawa mereka bergantung padanya. Dia benar-benar ditarik tanpa ampun lewat pergelangan kaki dan dibanting ke pasir. Butuh waktu semenit buat Xion bangkit, terengah-engah mencari udara sambil muntah darah. Saat dia menatap ke atas, si kakek masih asyik menonton dengan raut wajah datar. Sikap cuek itu memberinya bahan bakar ekstra untuk terus melawan. Dia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa selamat dari neraka ini. Untuk pertama kalinya sejak pertarungan dimulai, Bioden menunjukkan reaksi positif. Dia menyukai semangat bocah itu, meski otaknya masih agak bodoh. Di dunia yang hancur berantakan dan hanya berisi pasir ini, kemampuan Xion benar-benar sebuah anugerah luar biasa. Lagi pula, dia bisa saja mengasah kekuatan itu untuk hidup mewah. Tapi ya cuma sampai di situ saja jadinya, kehidupan yang dangkal. Orang-orang berpikiran sempit itu terlalu terobsesi dengan ilusi semata mereka. Bahkan tidak tahu kenapa dunia jadi begini sejak awal. Padahal seorang yang bangkit harus menguasai, menggunakan, dan mengembangkan skill mereka hingga batas mutlak. Kekuatan tempur ini jelas tidak ditujukan untuk prajurit cetakan pabrik yang biasa-biasa saja. Bioden mungkin satu dari sedikit orang yang masih ingat segalanya. Kebanyakan orang sudah lupa tragedi yang mengguncang pondasi dunia 100 tahun lalu dulu. Bioden itu sangat tidak berguna dan tidak tertolong. Dia lupa berapa banyak orang yang mati sia-sia tepat di depan matanya. Rekan-rekannya, tetangganya, bahkan keluarganya jadi korban dari malapetaka tersebut. Yang paling menyakitkan adalah kehilangan putrinya. Dia tidak pernah merasa selemah ini. Dia kehilangan semua orang penting dalam hidupnya sambil membeku ketakutan layaknya orang bodoh. Tapi bocah ini, Xion jelas berbeda. Dia tidak pernah goyah, bahkan saat keadaan sama sekali tidak berpihak padanya. Dia punya potensi untuk jadi apapun yang dia mau selama dia cukup gila untuk melemparkan dirinya ke dalam pertempuran, melintasi batas antara hidup dan mati. Dengan menari di garis itu, seseorang pasti akan berkembang dengan sangat pesat. Terlihat seperti sudah benar-benar kehilangan kewarasannya, Xion malah tertawa keras di depan pasukan semut. Di tengah pertarungan, dia merancang skill baru yang menciptakan misil pasir super padat. Itu penemuan yang sangat simpel dan kasar, tapi daya hancurnya dijamin gila-gilaan. Percaya padaku, kalian bakal merinding melihat ini. Tiap misil dipenuhi gravitasi padat, angin, dan seluruh energi yang dia punya. Jauh lebih mematikan dari kelihatannya, sebuah harmoni. Sinergi ini meningkatkan kekuatannya 10 kali lipat. Semut-semut itu gagal membunuhnya sebelum dia beradaptasi. Jadi sekarang giliran mereka yang dibantai. Bioden tersenyum melihat bocah yang terlalu bersemangat dengan penemuan kecilnya. Setelah Xion selesai membombardir serangga-serangga itu, medan sekitarnya berubah drastis, penuh kawah di mana-mana. Dia terlihat sangat bangga. Ini jelas waktu yang pas buat perayaan. Tapi sini kuingatkan, kalian dan aku tahu ini belum selesai. Xion terlalu sibuk pamar ke si kakek sampai tidak sadar ancaman dari samping. Semut terbesar muncul dan mencengkeramnya dengan rahang yang sangat kuat. Makhluk ini merayap tanpa suara sedikit pun. Mustahil serangga rendahan punya kapasitas untuk pakai skill sembunyi tingkat tinggi. Perasaan aneh yang menyelinap di tubuhnya menjawab semuanya. Dia keracunan. Xion mulai kehilangan kendali atas mananya. Racun itu pasti memblokir titik-titik mana yang baru saja dia bentuk. Terikat dan tidak berdaya, dia cuma bisa mengumpat kasar. Tapi semut raksasa itu mana peduli sama Unilan. Bagi monster ini, Xion cuma mangsa biasa. Saat Xion sadar, dia sudah berada jauh di dalam terowongan bawah tanah, dikelilingi musuh bebuyutannya, sarang semut. Merasakan ada makanan datang, larva koloni langsung merayap mendekati manusia lumpuh ini. Suara jeritan mereka bikin sakit telinga, dan wujudnya benar-benar menjijikkan. Setelah yakin, dia bukan ancaman, larva-larva itu merayap di sekujur tubuhnya, siap mencicipi daging segar. Ini, makhluk sialan ini cukup kuat untuk menembus kulit dan menggigit dagingnya. Walaupun jadi hidangan utama di pesta menjijikkan ini, Xion tidak bisa bergerak sama sekali. Gawat, dia bakal dimakan hidup-hidup. Perlahan pandangannya meredup, dan seluruh masa lalunya terbayang kembali. Tapi kenangan menyedihkan itu justru memicu sesuatu di dalam dirinya. Tiba-tiba Xion mendapatkan tekadnya kembali
untuk melawan racun, lalu meremukkan satu parasit yang mau memakannya. Gerakan ini langsung bikin semut-semut yang menonton pesta makan itu waspada. Dia tertawa, menertawakan dirinya sendiri karena berani menutup mata layaknya pengecut. Hidup ini memang tidak adil, kilas balik tadi sama sekali tidak punya kenangan indah. Mana mau dia mati dengan cara memalukan? Perhatikan baik-baik, disinilah semuanya memanas. Pengalaman nyaris mati itu mendorong batasannya dan menambah tanda di lengannya. Mengendalikan pasir di kakinya, dia meratakan semua larva jelek di sekitarnya dengan ledakan tajam. Pasukan semut panik. Tawanan mereka yang tadinya cuma makanan gratis, sekarang berdiri tegak dengan puluhan rudal pasir padat melayang. Di sekelilingnya, dia menatap lengannya dan sadar rank miliknya sudah naik. Kenaikan rank ini langsung membersihkan racunnya, memulihkan stamina, dan meningkatkan kapasitas mananya yang meluap-luap. Garis pasir kedua di tandanya adalah hasil kerja keras tanpa henti bareng si kakek tua. Belakangan ini, dari kekuatan mentah sampai batas mana, semuanya sekarang ada di level yang jauh berbeda dibanding saat masih rank F. Tapi gilanya, meski punya semua rudal pasir ini, dia tidak bisa menggores ratu semut sedikit pun. Serangga raksasa itu membalas dan menyerangnya dengan kaki-kaki yang super cepat. Serangan sederhana, tapi mematikan itu menghancurkan batu dan mengubahnya jadi pasir. Xian terus menghujaninya dengan pasir. Tapi cangkang ratu itu benar-benar tidak bisa ditembus. Saat ini, bikin penyok sedikit saja di pelindung hitam itu sudah sangat bersyukur. Pertahanan sang ratu sangat gila. Setelah beberapa percobaan gagal, dia sadar rudal pasir tidak akan mempan sekuat dan sepadat apapun serangannya. Kalau begitu, dia harus memikirkan ulang seluruh strateginya. Pasti ada cara untuk menghancurkan armor yang tidak bisa dihancurkan ini. Menghantam dan menusuk jelas tidak berhasil. Mungkin dia harus merobek cangkang keras itu secara paksa. Untuk itu, Xian memanipulasi setiap butiran pasir di sana untuk menyelimuti seluruh tubuh sang ratu. Dia membayangkan gerakan merobek yang kuat di sekitar cangkang itu, memutar dan mengelupasnya langsung dari dagingnya. Serangan ini sukses besar dan bikin ratu itu menjerit kesakitan sebagai balasan karena mencoba melucuti cangkangnya dengan brutal. Ratu mulai mengumpulkan mana murni di rahangnya. Dia tidak menahan rasa sakitnya, melainkan menyiapkan serangan balik jarak jauh. Yang mengerikan, Xian bukan satu-satunya makhluk gila di sarang ini. Mana yang terkumpul menghasilkan gelombang frekuensi ultra tinggi sampai telinganya berdarah. Kalau begini terus, otaknya bisa meledak karena tekan angin. Pertarungan adu otot tadi sekarang berubah jadi adu mental dan toleransi. Rasa sakit. Kalian pasti berpikir rencana melepas paksa cangkang itu ide bagus kan? Xian juga begitu. Tapi siapa sangka pemimpin koloni ini punya kejutan mematikan yang bikin mata dan telinga berdarah? Bocah ini menerima tantangan itu meski ada kemungkinan besar dia akan mati konyol. Aturannya sederhana. Siapa yang mati duluan, dia yang kalah. Xian ini benar-benar pendendam sejati. Dia rela mati bareng musuhnya asalkan bisa menang. Kebuntuan yang menyiksa ini akhirnya berakhir saat Xian merasakan kesadarannya hancur. Sesuatu di dalam tubuhnya putus, memutuskan koneksi dengan pikirannya. Dia mungkin sudah mencapai batas maksimalnya di sana. Tubuhnya yang lemah ini tidak bisa mengimbangi tantangan ini. Dia capek jadi orang yang menyedihkan dan lemah. Si kakek sepertinya mendengar jeritan batinnya saat dia memungut Xian dari tanah. Dengan senyum santainya, Diodin mengomeli bocah bodoh itu karena nyaris mati. Ajaibnya, Xian berhasil menyambung kembali koneksi tubuh dan pikirannya. Dia bahkan bercanda mau kasih si kakak kesempatan buat serangan terakhir, padahal tidak butuh bantuan lagi. Ratu semut serigala Ransi itu jauh lebih kuat dari Xian. Tapi, dia tidak menyerah, bertarung sampai akhir dan berhak hidup karena sangat gigih dan kreatif. Diodin pada dasarnya menghujani Xian dengan pujian untuk pertama kalinya sejak mereka bertim. Sayangnya gendang telinga Xian sudah pecah total. Dia tidak bisa dengar satu kata pun dari pujian itu. Sadar telinga bocah itu rusak. Si kakak membawa tubuh lemasnya mendekati mayat ratu semut serigala. Mereka sampai di area kosong tempat sebuah bola bercahaya diletakkan dengan raping. Xian nanya ke si kakek ada apa ini, dan Diodin mulai mencoret-coret dinding. Dia menjelaskan
kalau bola itu adalah telur ratu, katanya si obat, rasa stroberi pula. Bocah itu bingung melihat tulisan di dinding, tapi sepertinya dia dipaksa makan benda aneh lagi. Jaga-jaga, kalau kejadian buruk terulang, Xian bertanya, apakah menelan? Barang sialan ini bakal sakit seperti empedu monster sebelumnya. Diodin angkat bicara dan mengaku, kalau makan telur ini, kemungkinan besar bikin mati. Tapi Xian tidak dengar karena cedera telinganya yang parah. Akhirnya, dia memilih percaya pada si kakak dan mendekatkan mulutnya ke telur bercahaya itu. Dia cuma tikus jalanan dari Neosword. Dia bahkan tidak tahu seperti apa rasa stroberi. Tapi kalau rasanya sama kayak telur semut ini, berarti stroberi pasti enak banget gila. Xian bercanda minta nambah. Tapi wajahnya langsung pucat saat merasakan sesuatu yang aneh setelah menelan telur itu. Duri-duri darah menonjol dari sekujur tubuhnya. Pendarahan yang baru saja berhenti kini mulai lagi. Dia sedang mengalami proses yang disebut pembalikan organ ini. Secara harfiah berarti usus dan organ sekitarnya melintir dan terbalik. Normalnya, telur ratu semut dipakai sebagai racun mematikan. Sedikit saja dari benda menjijikkan itu bisa membalikan organ dalam manusia secara paksa. Organ pemakannya ditusuk dan dipelintir seolah diaduk pakai tongkat berduri. Kebanyakan orang pasti bakal langsung mati karena penderitaan shock akibat pembalikan organ ini. Saat rasa sakit luar biasa mengaburkan pikirannya, Xian mengutuk si kakak karena terus-terusan melemparnya ke neraka. Tapi ya, Diodin cuma berusaha meningkatkan peluang hidupnya di dunia gila ini. Caranya, memaksanya merasakan tingkat penderitaan yang bisa menghancurkan tekad terkuat sekalipun. Fase selanjutnya dari pembalikan organ ini adalah memuntahkan galonan darah bagaikan keran bocor di film horor. Jujur saja, kita semua pasti setuju kalau ini keajaiban Xian masih bisa berdiri. Perlahan kalah oleh kehabisan darah dan shock berat, dia mulai mengenang petualangan beberapa hari terakhir. Dia pikir akhirnya nemu orang yang bisa dipercaya. Tapi jangan-jangan Diodin cuma kakek tua sadis? Atau mungkin, di mata si kakek, Xian cuma sekadar tumbal bodoh lainnya. Pegang camilan kalian, kita mulai adegan yang benar-benar kacau. Diodin cuma menonton bocah itu, terpeleset genangan darahnya sendiri dan kejang-kejang di tanah. Sementara itu, si kakek tua malah sibuk mengobrak-abrik mayat ratu semut. Nggak butuh waktu lama buat dia menemukan barang incarannya. Dia mencabut sebuah benda mengkilap dari bagian bawah ratu semut lalu terkeker. Sudah bisa ditebak, batu mana milik monster tingkat ini jelas ada di level yang benar-benar berbeda dari biasanya. Ini sih namanya menang jackpot besar. Diodin merasa sisa tubuh semut ini bakal berguna nanti. Jadi dia menyimpannya di ruang dimensi lain. Tapi ingat, kelakuannya barusan ini sukses bikin pedangnya, si Krayon, ngamuk besar. Kakek ini ngaku kalau dia mungkin terlalu kejam sama si bocah kali ini. Tapi ya mau gimana lagi. Lemah berarti mati, begitulah hukum alam bekerja. Lagi pula, Krayon dan si kakek tahu persis kalau waktu mereka sudah nggak banyak. Menjelang matahari terbit, Xian kembali menentang maut. Dia terbangun setelah pingsan mirip bayi yang kehabisan darah, dan coba tebak. Hal pertama yang dia lihat adalah senyum nyebelin di wajah keriput itu. Secara insting, murid kurang ajar ini langsung menyerang gurunya. Diodin memberi peringatan tegas supaya dia jangan cari gara-gara mumpung kakek ini masih mood sabar. Tapi Xian masa bodoh. Dia sudah menyiapkan misil pasir yang jauh lebih mematikan dan menguncinya tepat ke posisi si kakek. Diodin mencoba memperingatkannya lagi untuk berhenti bertingkah konyol, tapi bocah itu malah nekat melancarkan serangannya. Kalian juga nggak bisa nyalahin dia sih. Tubuhnya bergerak refleksi. Xian benar-benar mengira kalau si kakek tua itu sengaja mau membunuhnya secara brutal. Alhasil, pasirnya sukses mengubur Diodin dalam-dalam. Xian bergerak dan ngomel persis kayak hantu penasaran yang mau balas dendam. Selain gelombang pasir buas itu, dia juga memanfaatkan stalaktit tajam yang menggantung dari langit-langit. Sarang semut tadi, dia pakai pasir halus untuk memotong salah satu duri raksasa, lalu menjatuhkannya tepat ke arah si kakek. Rentetan serangan barusan sukses bikin napasnya habis. Kombonya memang gila, tapi bayaran mana dan staminanya juga nggak main-main. Sementara dia ngos-ngosan bahas soal percobaan pembunuhan, si kakek cuma menghela napas panjang dan mulai meragukan isi otak muridnya ini. Ya memang, telur ratu.
Nah, coba kalian bayangkan lucunya momen ini. Telur itu mungkin punya racun pembusuk otak, tapi bukan berarti dia boleh berhenti mikir pakai kepala batunya. Seon langsung melongo melihat si kakak santai saja berdiri di posisinya dan menerima semua combo maut itu tanpa lecet sedikit pun. Logikanya, kalau Diodin benar-benar niat membunuhnya, bocah ini sudah tewas koma dengan satu sentilan di jidat lagian. Buat apa orang sekuat kakek tua ini repot-repot meracuni bocah lemah tak berguna? Penjelasan itu emang agak menyinggung harga diri. Tapi Seon harus mengakui kalau itu masuk akal banget. Si kakak lalu menjelaskan lebih lanjut kalau telur ratu semut itu racun mematikan yang bakal memelintir dan menusuk organ pemakannya. Tapi kalau selamat, efeknya bakal menguras habis semua racun dan kotoran dari setiap sudut tubuhmu. Jadi, tergantung cara pakainya. Barang ini bisa jadi racun fatan atau obat tingkat dewa. Setelah semua kotoran dalam tubuh Xian terbuang habis, mana akan dengan cepat mengisi ulang ruang kosong tempat kotora tadi bersarang. Dia pasti merasakan perubahannya waktu mencoba membunuh Diodin secara brutal tadi. Menurut perhitungan si kakak, total mana bocah ini pasti sudah melonjak setidaknya 3-4 kali lipat setelah akhirnya mendapat penjelasan yang benar. Seon minta maaf habis-habisan, langsung lompat memeluk si kakak, dan beralasan kalau kelakuannya tadi gara-gara dia lagi nggak sadar 100%. Diodin sih nggak mau ambil pusing soal drama murahan ini, dia cuma merasa jijik karena dipeluk sama cowok inggusan. Syukurlah, telur itu juga menyembuhkan luka-lukanya. Jendang telinganya kembali utuh, dan sekarang dia bisa mendengar makian lagi dengan sangat jelas. Seon menolak melepaskan pelukannya biarpun kakek itu terus protes. Di dalam hati, Diodin sedang mengobrol dengan pedangnya soal seberapa besar risiko membiarkan si bocah makan telur itu. Sejujurnya, Seon ini cuma pura-pura nangis minta maaf biar mentor anehnya ini gak ngamuk lagi. Tapi tetap saja, kakek ini merasa risikonya sangat sepadan. Kalau bocah ini gak cepat bertambah kuat, dia cuma bakal jadi beban tim yang gak berguna. Terkadang taruhan gila itu membuahkan hasil, persis kayak hari ini. Diodin mengangkat Seon seolah tubuhnya seringan kapas, waktunya cabut dari sarang semut suram ini. Bocah itu lumayan bingung. Kenapa kakek tua ini mengangkatnya lagi padahal sekarang dia sudah bisa jalan sendiri? Ya karena mereka sudah membuang banyak waktu di bawah tanah. Cuma ada satu cara cepat untuk kembali ke atas. Kalian pasti udah nebak apa yang bakal terjadi selanjutnya kan? Saat kakek itu menunjuk langit-langit berduri, Seon tahu dia bakal babak belur lagi. Beberapa saat kemudian, permukaan gurun pasir yang damai mendadak hancur karena kemunculan tiba-tiba dari bawah tanah. Diodin si girang banget, memimpin jalan dan bergerak sangat cepat. Tapi Seon jelas benci kecepatan ugal-ugalan ini. Kenapa sih mereka nggak bisa jalan-jalan normal layaknya orang biasa? Walau sekali saja. Kakek tua itu sebenarnya mau saja jalan santai melintasi tanah tandus ini. Kalau saja si idiot ini nggak tidur mati selama 4 hari berturut-turut. Diodin merasa kasihan pada siapapun yang bakal menikahi bocah menyedihkan ini di masa depan. Candaan dan ejekan itu seketika berhenti saat si kakek melihat sesuatu dari kejauhan. Seon sempat sombong bilang nggak ada lagi yang bisa mengejutkannya, tapi dia langsung mingkem saat mengikuti arah pandangan si kakek tua. Di depan sana, ada kura-kura darat raksasa sebesar pulau kecil. Monster itu berjarak hampir 30 km dari posisi mereka. Tapi ukurannya yang gila bikin wujudnya kelihatan jelas. Diodin menjelaskan kalau kura-kura itu dikenal sebagai benteng berjalan Archalan. Sosok merepotkan yang gak pernah memberinya ketenangan. Kura-kura ini sendiri sebenarnya masuk kategori monster sihir tingkat B. Tapi jangan salah, pertahanannya jauh melampaui monster tingkat A. Setelah menjinakkan monster liar ini, mereka memodifikasi cangtangnya dan menjadikannya alat transportasi tempur. Diodin menyuruh bocah bodoh ini untuk mengamati baik-baik wujud Archalan itu. Melihat benda gila seperti ini, untuk pertama kalinya pasti bikin siapapun sadar. Seberapa luas dunia ini sebenarnya. Masih ada monster sejati yang mampu menjinakkan dan menunggangi monster buas seperti itu di alam liar sana. Saat benteng berjalan raksasa itu melewati mereka, kakek tua dan bocah bodoh ini cuma kelihatan sebesar debu yang nyangkut di sela-sela jari kaki. Archalan, ketika kura-kura gila itu akhirnya berhenti bergerak,
ada seseorang yang melompat dari atas tangkang ke tanah. Dan satu hal yang pasti, kalian dan aku nggak boleh lewatin kelanjutannya. Karena sepertinya dua kakek tua ini udah saling kenal sejak lama.